Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, dan selamat berjumpa kembali karena seminggu kita tidak bertemu kembali dan di hari Minggu ini kita berkumpul kembali meskipun kita berada di rumah kami masing-masing, kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus selalu ada. Dan pada pagi hari ini kita akan mulai kebaktian raya minggu ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai sepanjang malam kami, dan kami pada pagi hari ini bisa melakukan ibadah pagi dan Tuhan telah memberikan nafas hidup baru pada kami, memberikan hari baru di hari Minggu ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Tuhan, kiranya Tuhan penyertaan-Mu terjadi pada kami meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, berada di rumah kami ke masing-masing, tapi kami percaya Tuhan pasti datang di setiap pintu-pintu rumah kami. Tuhan, biarlah ibadah di pagi hari ini, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang menyertai, Tuhan yang menopang dengan tangan-Mu, Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Penyertaan Bapa lah yang terjadi. Haleluya Bapa, haleluya Kristusku, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita pujikan untuk pujian pertama kita. Kita mari pujikan pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
Ibadah kita pada pagi hari ini kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, kuasa kasih dan kehadirannya yang sempurna menyertai saudara-saudara. Amin. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera bagi Israel. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi saudara. Anda berada di antara keluarga masing-masing untuk mempererat, sempurnakan kedamaian Anda. Silahkan saling bersalaman. Terima kasih. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, Engkau sumber kehidupan, Engkaulah sumber perdamaian. Mampukanlah kami untuk mengampuni saudara kami yang bersalah kepada kami. Dengan mengampuni kami akan hidup baru. Dengan mengampuni kami beroleh pengampunan dari-Mu. Dengan demikian kami adalah anak-anak Allah yang berbahagia, karena mampu mengampuni dan membawa damai demi Kristus Sang Pendamai. Amin. Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita nyatakan dalam pujian dulu, biar kita undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kami dan pikiran kita, dan bukalah hati kita untuk menerima berkat-Mu dan firman-Mu. Tapi terlebih dahulu kita pujikan kembali lagi Bapa yang kekal. kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu, dan selamat berbakti. Kita bersyukur Tuhan telah memelihara kita pada minggu yang telah kita lampaui, dan dengan sempurnanya Tuhan membawa kita untuk memasuki hari, pagi, dan minggu yang baru ini. Oleh karena itu, sebelum firman Tuhan kami sampaikan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kami, memelihara dengan sempurnanya sehingga kami dapat melampaui minggu yang lalu dengan selamat dan memasuki hari dan pagi yang baru, supaya Tuhan sungguh-sungguh mempersiapkan kami dengan kebahagiaan yang Tuhan sediakan kami nikmati pada minggu ini. Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu memandu kami, bagaimana kami menyesuaikan diri dengan rencana-Mu yang sempurna itu. Urapi hamba-Mu, nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara, kami akan membawa Anda untuk menikmati firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 127. Mari supaya semua jemaat mempersiapkan diri melihat Mazmur 127. Ya. Pangkal, saya ulang. Berkat Tuhan, pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Berbahagialah kita yang memperhatikan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Tema kita pada hari ini adalah di manakah Tuhan dalam keluargamu? Ayo cek. Apakah ada tempat Tuhan di dalam keluargamu? Kalau toh ada, di mana Tuhan tempatkan Tuhan di dalam keluargamu? Kamar depan, kamar belakang, tempat makan, ruang tamu, mana Anda betul-betul menempatkan Tuhan sebagai kepala keluarga dan otoritasnya di atasmu? Saudara, kalau kita masuk ke sebuah rumah, akan mudah untuk melihat ini rumah orang Kristen atau tidak. Biasanya kalau rumah orang Kristen, mesti ada gambar-gambar yang dipasang, atau tulisan-tulisan ayat, atau salib. Nah, kalau di rumah ada tanda salib, ada ayat Alkitab, ya jelas. Itu rumahnya orang Kristen. Tetapi yang lebih sukar adalah kalau kita masuk ke rumah orang Kristen, jelas apakah Tuhan
mendapat tempat di sana? Apakah prioritas Tuhan diakui di dalam kehidupan keluarga itu? Walaupun seluruh rumah itu diberi tanda atau gambar Kristus, ayat-ayat Alkitab, tapi itu tidak menjamin bahwa orang-orang yang di dalamnya menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan pertama. Saya pernah, saudara, khotbah Natal di suatu gereja. Gereja itu senengkur dan mengundang banyak gereja yang persembahannya kur. Sehingga saya itu khotbah mendapat jam itu jam 12 malam. Karena didahului oleh kur, dan kur. Nah, jemaat di sekitar itu rumahnya ada gambar-gambar yang bagi saya sangat menarik. Akulah gembala, Tuhanlah gembala, begitu. Rumahnya itu gambarnya gembala, saudara. Nah, Natal sih. Tapi Anda tahu, ketika selesai Natal, yang punya rumah itu pekerjaannya di Jakarta. Wanita-wanita cantik itu ke Jakarta. Nanti kalau pulang Natalan, membawa persembahan, ikut kur, gambar-gambar baru dipasang. Tapi begitu pulang, selesai Natal, kembali di Jakarta. Nah, Anda tahu kira-kira pekerjaannya apa? Ya, tidak jaminan kan? Walaupun gambarnya Tuhan Yesus Gembalaku, tetapi kenyataannya seperti itu. Mazmur 127 ini ingin membawa saya dan Anda untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki terhadap keluarga yang seharusnya. Tuhan ingin membawa saya dan Anda. Keluarga yang benar itu seperti apa? Bukan sekedar rutinitas ke gereja memang. Bukan sekedar ornamen dan gambar yang dipasang. Tetapi di mana Tuhan ditempatkan dalam keluarga itu. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Dikatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Secara keseluruhan, Mazmur ini dibagi dua hal. Ayat 1 dan 2, betapa sia-sianya kalau keluarga tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Itu kesia-siaan. Tetapi betapa bahagianya kalau keluarga itu menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan pertama. Ayat 3-5 berbicara tentang perayaan. Akibat dari keluarga yang menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan pertama, betapa bahagianya keluarga itu. Itu ayat 3-5. Mari kita mulai ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Saudara, kata bangunan rumah ini lebih berbicara kepada kedamaian, rasa aman, rasa tenang. Saudara, rumah boleh mewah, megah, tetapi kalau Tuhan tidak diberi tempat, itu tidak menjamin bahwa keluarga itu berbahagia. Rumah mungkin boleh sederhana sekalipun, tapi kalau Tuhan diberi tempat, nilainya lain. Saudara, rasa aman, rasa tenang,
itu tidak ditentukan oleh kokohnya rumah, tetapi oleh kehadiran Tuhan. Sia-sialah usaha orang membangunnya. Pencuri tidak selalu dari luar kok, saudara. Kadang-kadang pencuri juga dari dalam. Dan itu lebih sukar dideteksi daripada pencuri yang dari luar. Karena itu kita kembali, berilah tempat. Berilah tempat di dalam keluarga Anda. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, ini apa? Tukang jaga itu namanya apa ya? Ada satpam gitu. Walaupun rumah itu besar, ada satpamnya, ada yang menjaga kota, apalagi sekarang perumahan ya, perumahan yang bagus, itu tertutup begitu rupa, sehingga begitu orang masuk, itu harus melalui satpam. Dia harus izin diperiksa, ini dari siapa, mau pergi kemana. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangun, saudara, penelitian orang satpam tidak menjamin. Apalagi ada corona, satpam iso apa dengan corona. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti bahwa mari kita bermalas-malas, tidak usah bekerja karena Tuhan akan memberikan pada waktu tidur. Bukan itu. Alkitab pun berbicara bahwa kita harus kerja keras. Kalau tidak kerja, jangan makan. Pengkhotbah ayat yang pasal yang ke-11, ayat yang ke-6 bicara tentang itu lebih jelas. Saya bacakan Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu, apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, Tuhan tidak senang orang nganggur. Tuhan tidak senang orang bermalas-malasan. Tuhan pengennya semua waktu digunakan untuk bekerja, supaya kita bisa menabung masa depan yang lebih baik. Tetapi walaupun orang sudah kerja keras seperti itu, kalau Tuhan tidak diberi tempat, orang belum tentu bisa menikmati apa yang diusahakannya. Saudara, karena penguasa makanan dan minuman itu Tuhan. Tuhan menghendaki saya dan Anda makan yang baik. Tetapi jangan lupa, Tuhan harus diberi tempat. Kalau Tuhan tidak diberi tempat, apapun yang Anda usahakan tidak menjamin bahwa Anda yang menikmatinya. Sejak awal firman Tuhan mengatakan bahwa masalah makanan dan minuman itu urusan Tuhan untuk kita nikmati. Sebagai contoh, di dalam Kejadian pasal yang pertama
ayat yang ke-29. Dikatakan di sana, kedua ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu menjadi makanan. Pengusaha makanan dan minuman aslinya memang Tuhan. Kita hanya disuruh mengelola. Karena itu berikan tempat. Saudara, jangan dalam usahamu tidak memberi tempat kepada Allah. Kalau Anda lakukan itu, Anda akan berada di dalam kesia-siaan. Saudara, sesungguhnya Tuhan ingin membahagiakan saya dan Anda. Tetapi seringkali kita melupakan kehadiran Tuhan. Saudara, Tuhan tidak sibuk ngopeni negara. Tuhan tidak hanya sibuk ngopeni apa yang besar alam semesta, bahkan rumah ibadat sekalipun. Tetapi justru mata Tuhan tertuju kepada keluarga. Walaupun keluarga tidak berarti dibatasi oleh jumlah. Suami istri keluarga, suami istri anak, tapi dikatakan berilah tempat di mana 2 atau 3 orang berbicara atas namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Saudara, Tuhan itu begitu perhatian terhadap keluarga. Jadi sayang kalau kita tidak begitu peduli dengan keluarga kita. Tuhan sangat peduli. Matanya tertuju kepada keluarga. Sangat sayang kalau kita tidak begitu peduli. Saudara, kita majelis sudah berusaha mengusahakan adanya air hidup. Tujuannya adalah untuk menolong Anda. Paling tidak, berilah tempat Allah. Sehari 30 menit barangkali, kalau minggu 1 jam barangkali, dari, sudah tahu, 1 hari 24 jam. Kalau kita hanya memberi waktu Tuhan setengah jam, saudara, keterlaluan. Saudara, masih banyak keluarga yang keterlaluan. Dalam situasi corona ini, kalau Anda sebagai keluarga tidak memberi tempat kepada Allah, saudara berada di dalam kesia-siaan dan kesia-siaan. Buah yang kita bisa nikmati, saudara, kalau kita memperhatikan Tuhan, ayat yang ketiga, sesungguhnya. Bahasa aslinya sebenarnya terjemahannya lihatlah. Maksudnya Tuhan ingin mengatakan, ini loh bukti. Kalau Anda memberi tempat kepada keluarga, sesungguhnya benar. Anak-anak lelaki adalah pusaka dari Tuhan. Kenapa yang disebut anak laki-laki? Anda tahu Mazmur ditulis tahun 1000 sebelum Masehi. Zaman itu, di mana relasi manusia dekat dengan Allah, saudara, pemberian yang paling berharga itu anak. Saudara boleh kaya raya, seorang wanita boleh cantik kayak bintang film, tetapi kalau dia tidak punya anak, itu nilainya waktu itu terkutuk. Tapi kalau suami istri punya anak, apalagi anaknya laki-laki, itu zaman patriarkal. Nilai laki-laki itu kepala keluarga. Jadi kalau sebuah keluarga punya anak laki-laki, tentunya juga termasuk anak perempuan, dia mendapat berkat dari Allah. Jadi jangan dihitung berkat itu seperti sekarang.
Sekarang yang dimaksud berkat kan malah hanya materi. Salah. Materi boleh ada. Tetapi kebahagiaan sebuah keluarga itu sangat ditentukan oleh anak-anak yang lahir di antara Anda. Sini mengatakan, sesungguhnya benar anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan, jadi kenapa yang disebut hanya laki-laki? Tidak. Buah kandungan itu untuk mengatakan juga anak perempuan. Adalah upah. Secara upah hidup Anda. Bukan materi. Menurut Tuhan, upah kehidupan Anda yang memberi tempat kepada Allah, itu anak. Berbahagialah Anda yang punya anak, apalagi banyak. Zaman itu orang yang punya anak banyak, itu paling bahagia. Ya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Saya tahu zaman itu kan kehidupan itu perang, melawan binatang, melawan musuh. Kebahagiaan keluarga, kalau dia punya anak laki-laki yang gagah perkasa, seperti anak panah yang tajam, yang siap untuk melawan musuh itu, itulah kehormatan. Ya, anak itu kehormatan, sumber kedamaian. Karena ketika kita punya anak, waktu itu menghadapi musuh tidak masalah, apalagi kalau dia masih muda. Anaknya wis gede-gede, sudah besar-besar. Oh, itu bagi mereka kebahagiaan yang luar biasa. Karena harapannya dia belum sampai lanjut, belum pikun, anaknya sudah mandiri, anaknya sudah bekerja, anaknya bisa memelihara ayahnya dan ibunya. Sehingga katakanlah pensiun, ya, dipensiun oleh anak-anak. Nah, pada waktu itu, kalau keluarga tidak punya anak, wah, ngeri itu. Pensiunnya apa, kekuatannya apa, kebahagiaannya apa. Tapi kalau punya anak, laki-laki, panahnya tajam dan penuh. Nah, lihat sini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Karena itu kalau nikah, jangan terlalu tua. Ini anak-anak ini ya, pemuda remaja nek nikah jangan terlalu tua, karena kalau sudah terlalu tua nanti Anda sudah lanjut, anaknya masih sekolah, wah ruwet itu. Bayangkan kalau Anda masih kokoh, masih bekerja, tapi anaknya juga sudah bekerja. Nah, itu yang diharapkan. Tuhan maunya begitu untuk saya dan Anda. Memang jangan terlalu muda. Kalau terlalu muda, anak hasilnya tidak berkualitas. Sekarang pemerintah memberikan peraturan pernikahan paling muda umur 19 tahun. Sebab kalau orang sudah umur 19 tahun, itu anaknya berkualitas. Tapi kalau umur 12 sudah punya anak, wah, anaknya itu tidak berkualitas, itu menurut perhitungan kesehatan. Nanti kita lihat lagi. Berbahagialah orang yang lemah, maksudnya yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Jadi anak-anaknya sudah dipersiapkan dengan potensi mandiri, siap menopang keluarga kehidupan bapak ibu. Ia tidak akan mendapat malu, udah apa-apa, sakit itu ayahnya. Bawa mobil ya, itu anakmu yang pertama suruh bawa mobil, hebat saudara. Tapi kalau katakan anak dia sakit, aku mau berobat, wah gimana ya Pak, mau pakai kendaraan apa ya, wah ruwet saudara. Tapi sakit Pak, yuk tak antar ya, pakai mobilku aja. Wah itu kan gagah di depan orang lain ya. Pasti ini bukan kebetulan. Nah, saudara, kalau Tuhan diberi tempat di dalam keluarga Anda, keluargamu akan melahirkan anak-anak yang
memberi kehormatan dan ketenangan masa depan. Jadi, kalau keluarga Anda dalam kondisi tidak aman, tidak tenang, tidak damai, mari cek. Jangan-jangan salah tempat. Allah salah tempat dalam keluarga Anda. Kalau Allah berada dalam keluarga tepat pada tempatnya, Dia akan melahirkan anak-anak yang membanggakan. Anakmu tidak nong di, oh itu dari pendeta nong, anak dari pendeta, wah hebat gue. Loh, misalnya kayak gitu ya, saudara. Tahu, saudara, sia-sia kalau keluarga tidak memberi tempat. Kalau hari ini Anda sebagai keluarga masih merasakan ketidakdamaian dan ketidaktenangan bersama anak, mari kita datang bertobat kepada Allah. Kita nyatakan kehancuran hati kita untuk memberikan keleluasaan Allah menguasai hidup Anda, supaya kita punya masa depan yang baik. Kita tidak tahu corona ini akan selesai kapan. Tapi bagi Anda yang memberi tempat terhadap Allah, corona boleh ada, boleh tidak. Tetapi kalau Tuhan berada dalam kehidupan kita, kita memiliki kedamaian, ketenangan, dan kepastian masa depan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan memilih kami menjadi anak-anak-Mu dan memberikan kepada kami keluarga yang berkesempatan untuk memberi tempat utama bagi Allah. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak melanjut ulangi kesia-siaan, yaitu ketika kita tidak memberi tempat kepada-Mu secara utama. Mulai hari ini, kami dan keluarga akan membangun kehidupan di mana Tuhan dalam kondisi tempat yang utama dan pertama dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami minta saudara bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Demikian Bapak Ibu, firman pada pagi hari ini telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta David Srianto. Kiranya firman pada pagi hari ini bisa menambah keimanan kita, serta dapat kita aplikasikan di dalam kita pelayanan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan persembahkan persembahan dari apa yang kita dapat dari Tuhan. Kiranya persembahan itu dapat disucikan serta dapat bermanfaat bagi gereja kami. Alat persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum persembahan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, pagi ini kami masih dapat mendengar firman-Mu yang indah. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat membukakan pintu hati dan pikiran kami, supaya kami lebih taat terhadap Engkau ya Bapa, supaya kami dapat lebih melayani Engkau di dalam kami bergereja, di dalam kami berkeluarga, ataupun di dalam kami bersosialisasi di masyarakat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan yang asalnya dari Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan persembahan dari kami ya Bapa. Kiranya Engkau kuduskan supaya persembahan kami dapat bermanfaat bagi pelebaran gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan. Terima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, marilah kita pujikan pujian Betapa Hatiku untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang kami sembah dalam Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan telah memelihara kami dengan sempurna pada minggu yang lalu, dan Tuhan membawa kami untuk memasuki hari, pagi, dan minggu yang baru ini. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kami sadar betapapun kami mengakui bahwa hidup kami dari Allah, karena Allah, tetapi kami juga masih mengulang hal-hal yang menyakitimu. Tuhan, izinkan kami bersama mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun, Bapa. Kiranya kesempurnaan pengampunanmu akan menempatkan pula kesempurnaan kehadiranmu di antara kami. Kami bersyukur untuk tugas-tugas yang Kau percayakan, baik kepada majelis, kepada hamba Tuhan, pengurus komisi, demikian juga pengurus-pengurus cabang-cabang kami. Tuhan, tolong supaya kami diberikan hati yang berketeladanan, sehingga orang-orang yang kami pimpin berada di dalam keteladanan kami, di mana kami sudah sedang meneladanimu, Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa melaksanakan ibadahnya pada hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan hadir kepada mereka, sehingga mereka pun tidak terpisahkan dengan kehadiran-Mu. Kami berdoa untuk yang hari ini berulang tahun, tolong mereka supaya satu demi satu berada di dalam kehadiran-Mu untuk memasuki hari selanjutnya, umur selanjutnya, sesuai dengan rencana-Mu atas mereka. Kami berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk yang lanjut usia, kami berdoa untuk yang hamil, supaya apapun keadaan mereka, membawa mereka lebih erat, lebih akrab kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam proses studi mereka, dalam situasi yang seperti ini, kiranya mereka justru mendapat pendidikan langsung dari Allah, sehingga mereka juga didewasakan oleh Allah sendiri. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi kami. Tuhan tahu bahwa corona ini membuat ekonomi sungguh-sungguh mengalami penurunan. Banyak tempat yang harus tertutup, sehingga ekonomi juga terhambat. Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami dari Allah. Kiranya Engkau mencukupi kami. Kiranya Engkau pula yang akan membawa usaha kami betapapun dapat mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, supaya mereka diberikan kebijakan dari Allah, bagaimana mengatur situasi yang memang tidak mudah ini. Tolong Tuhan supaya corona justru tidak membuat penderitaan kami makin hari makin bertambah, tetapi corona membuat kami akrab erat dengan Allah, sehingga kami berada di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Selamatkan anak-anak-Mu Bapa dari bahaya corona yang ada. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang seharusnya kami doakan, tetapi dalam keterbatasan waktu ini, izinkan kami berdoa sebagaimana Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita pujikan, pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita pujikan.
Saudara, kita mengakhiri ibadah kita ini dengan utusan yang dari Allah. Tuhan telah mendamaikan dunia ini melalui Yesus Kristus, anaknya, maka marilah kita menjadi pembawa damai. Roh Tuhan besertamu. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.